Welcome back to my channel again. Wahai para netizen-netizen yang paling ditakuti seluruh dunia. Di konten pembahasan kali ini, kita akan membahas kasus perkaos seorang balita berusia 3,5 tahun, bertepatnya di Provinsi Jawa Tengah, Kabupaten Jepara. Balita yang berusia 3,5 tahun ini mendapatkan tindakan asusila yang cukup luar biasa, hingga mengakibatkan balita 3 tahun ini mengalami trauma dan ketakutan tinggi terhadap orang dewasa. Aksi perkaos tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 11 Januari 2025, namun terungkap pada tanggal 14 Januari 2025 setelah ibu korban dan calon ayah tiri dari korban melaporkan aksi tersebut ke Polres Jepara. Setelah sampai di Polres Kabupaten Jepara, ibu korban dan juga calon ayah korban melaporkan aksi tersebut kepada pihak yang berwajib, yaitu kepolisian. Dalam laporan tersebut, ayah dan ibu korban ini melaporkan ada 4 pelaku yang diduga tega menganiaya balita berumur 3,5 tahun tersebut atau melakukan aksi tindakan perkaos. Jadi dalam laporan tersebut, ibu korban mencurigai tetangga mereka yang berjumlah 4 orang, yang pastinya 4 orang tersebut adalah orang dewasa. Setelah pihak polisi memanggil kepada 4 orang yang diduga melakukan tindak perkaos tersebut terhadap anak dari pelapor ini, ternyata segala bukti yang diperiksa dan keterangan oleh 4 orang terlapor tersebut ternyata buktinya tidak kuat. Namun ada yang menjadi ganjal dalam pemeriksaan pihak kepolisian, yaitu pemeriksaan dari kasus perkaos bocah balita 3,5 tahun ini. Pelakunya itu mengarah bukan kepada 4 orang yang dilaporkan oleh orang tua bocah balita 3 tahun ini, ternyata mengarah ke calon ayah tiri balita 3,5 tahun ini, yang itu yang berinisial M, atau mungkin biasa lu udah pasti baca beritanya, yaitu dipanggil biasa dalam kesehariannya yaitu Mak. Setelah polisi mendalami arah dari kasus tersebut mengarah kepada calon ayah tiri dari balita ini, si Mak ini atau yang berinisial M ini mengaku bahwa dialah memang pelaku utama. Ini kurang ajar, hadap yang bertuah. Nah, jadi gua langsung saja bagaimana kronologi si Mak ini melakukan tindak perkaos terhadap calon anak tirinya tersebut, yaitu balita berusia 3,5 tahun ini. Pada saat itu memang korban dengan si Mak ini sudah terbiasa, karena kan si Mak ini memang ada hubungan asmara dengan ibu korban. Jadi pada saat itu si balita 3,5 tahun ini diajak jalan-jalan oleh si Mak. Pada saat balita 3,5 tahun ini pulang, balita tersebut dari alat vitalnya itu mengeluarkan banyak sekali bukan nabi boy. Setelah itu, maka sampailah kepada laporan ke Polres Kabupaten Jepara. Dan ketika polisi mendalami kasus tersebut, ternyata pelakunya kepada calon ayah dari balita 3,5 tahun ini. Dari kejadian tersebut, polisi menyita beberapa barang bukti, yaitu gaun merah anak, celana dalam merah anak, dan celana panjang jeans hitam anak. Dari aksi tersebut, akhirnya Mak dijerat dengan pasal 82 ayat 1 Junto 76E Undang-Undang Republik Indonesia nomor 17 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak, dan Mak diancam dengan hukuman 15 tahun penjara serta denda 5 miliar rupiah. Wow. Jadi nanti lu bisa menilai sendiri apakah hukuman 15 tahun penjara kepada si Mak ini pantas atau tidak. Silahkan nanti lu bisa berikan komentar di dalam postingan konten ini. Dan di sini gue mau memberikan sedikit edukasi kepada lu yang terutama ibu-ibu muda atau mama-mama muda yang mungkin lagi mencari ayah sambung untuk anak kalian. Di sini gua mau memberikan saran, kalau boleh cari pria itu jangan dari kalangan yang memang terlihat ya seperti si Mak inilah. Tapi alangkah baiknya cari lelaki itu yang memang mencintai
kalian dan juga anak kalian itu apa adanya. Karena jangan sampai kita tidak tahu predator-predator anak ini, mereka ini bisa ada kapan saja dan bisa melakukan kejahatan ini di mana saja. Karena seperti mungkin yang lu pernah dengar bahwa kejahatan itu terjadi bukan karena ada niat, tetapi karena ada kesempatan. Jadi menurut gua kepada lu yang mungkin mencari ayah sambung untuk anak kalian, sebaiknya carilah memang yang berkarakter baik dan harus menilai entah 1, 2, sampai 3 tahun bahwa pria ini layak menjadi anak sambung untuk calon anak kalian. Dan juga kepada lu juga yang laki-laki atau papa-papa muda, kalian juga harus mencari ibu sambung untuk anak-anak kalian. Ya harus mengenali karakter dari calon ibu sambung tersebut. Karena memang kejahatan itu tidak pandang dia itu wanita ataupun laki-laki. Karena memang kasus yang gue bahas ini yaitu perbuatan dari calon ayah tiri. Tapi ada juga beberapa perbuatan dari calon ibu tiri. Jadi kepada lu terutama ayah muda dan ibu muda, sebaiknya mencari calon ibu dan ayah sambung itu wajib mengenali karakter mereka. Jika perlu, jangan terlalu cepat mengambil tindakan untuk cepat-cepat menikah. Tapi harus saling mengenal ya kurang lebih 2-3 tahunan lah. Biar kalian bisa tahu karakter dari calon ayah atau ibu sambung dari anak-anak lu semua. Dan mungkin segitu saja pembahasan gua di konten kali ini. Semoga konten ini bisa memberikan manfaat dan juga edukasi dan juga bisa terhindar dari segala perbuatan jahat yang ada di sekeliling kita. Karena kita berada di mana saja, kapan saja, dan waktu apa saja, kejahatan itu selalu mengintai kita. Jadi sebaiknya kalian selalu waspada, terutama lu semua yang mungkin mempunyai anak ataupun keponakan ataupun ya intinya masih dalam pengawasan orang tua. Selalu memantau setiap pergerakan dari tumbuh kembang anak-anak kita semua. See you next time. Kita Alen, kita anak timur, jago kata rada. Terima kasih yang sudah nonton. Jangan lupa like dan juga subscribe. Kalau ngoni lupa pasti jadi loyo. Jago-jago.